yang bertuliskan Nenek Lucky Per. Jadi kalau di Indonesia muncul orang di pasar-pasar menggunakan baju, oh ini pasti sahabat Bang Suma ini pakai baju ini. Oke teman-teman sekalian, silakan mari kita masuk ke tema membantu menolong saudara-saudara kita yang sudah jauh tersesat karena menyembah makhluk terkutuk, yang mana mereka menganggap ini adalah suatu kebaikan, padahal ini adalah justru kesesatan. Menyembah makhluk terkutuk adalah satu perbuatan keji, karena yang harus disembah itu adalah Dia, hakikat pencipta langit dan bumi, yang maha suci lagi maha tinggi. Silakan. Jawab dulu, kenapa Yesus itu terkutuk? Yesus terkutuk itu karena bukan Yesus yang terkutuk sebenarnya, saudara. Di dalam Bible itu siapa? Sabar. Yang tertulis siapa di situ? Yang tertulis di situ Kristus, bukan Yesus. Ya. Bukan Yesus tertulisnya, tapi Kristus. Sedangkan Kristus ini menurut Yesus ada yang palsu sebagai penyesat. Di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya menyesatkan banyak kata orang. Yesus Kristus palsu di ayat itu. Mana Kristus ayatnya? palsu. Tunjukkan. Kalau tunjukkan ayatnya Kristus palsu. Matius 24, Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 24 itu. Jadi tunjukkan ayatnya Kristus palsu di situ, Tai. 24 dari bab Matius nomor 24. Saudara, jangan emosi, santai, santai. Kalau kamu emosi, ayat kerja kalau kau. kamu emosi semakin nampak kalau kamu itu penyembah makhluk Karena terkutuk. kau mempelintir ayat. Mana isi Saya Kristus tidak palsu? mempelintir ayat. Yesus meminta Bani Israel agar waspada kepada Kristus palsu. Tunjukkan ayatnya, baca. Camkanlah, aku sudah mengatakannya Tunjukkan terlebih ayatnya, dahulu. Tai. Matius 24. Matius 24 nomor Ya 20. tunjukkan ayat Matius 24, 25 segala. Jangan di mute. Udah santai aja yang lain. Gak usah di mute, biarkan dia Santai, santai, di situlah kau kelucuannya. ayat kerja kau. Enggak nampak lucunya kalau di mute, biarkan aja. Coba tunjukkan ayatnya situ Kristus Yesus palsu. Matius Coba. 24 nomor 23. Ada di situ Alkitabmu, Tai. Tunjukkan. Bible saya banyak di sini. Ya tunjukkanlah. Iya, kamu bacalah di Biblemu itu. Kan ada Kau baca, tertulis. kau baca. Oke, saya Aku baca. udah bosan membaca itu, nggak ada di situ Yesus palsu. Kristus Berarti palsu. otakmu nggak berfungsi, berarti udah bekarat. Hai. Tunjukkan, Tai, kalau kau itu Tertulis ahli di situ. Alkitab. Matius Tunjukkan 20. saja, Tai. Kau pemakan tai. Aduh. Matius 24 nomor 23. Ya tunjukkan mana di situ yang palsu. Saya baca ya. Ayatnya ada di situ kata-kata palsu. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi jika ada orang yang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu akan datang dan akan mengadakan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Tuh dalil. Saudara Robert, Anda boleh menyalahkan saya kalau dalil itu tak ada, saudara. Tunjukkan ayat itu palsu, si Yesus palsu, Kristus palsu. Tapi kalau dalil itu ada ya, wong kamu terima. Tunjukkan, baca. Lagian di Galatia 3 nomor 13 kan tertulis dengan jelas di situ. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus, terkutuklah Kristus yang mati digantung di atas salib. Kan gitu kawan.
Nah, sekarang Kristen ini penyembah Kristus kan, makanya komunitas kalian disebut Kristen. Kenapa komunitas kalian disebut Kristen? Karena kalian pengikut Kau Kristus. pikir aku ini orang-orang tolol? Kristus, Kau pikir Kristen Kristus orang-orang yang tolol? kamu sembah itu adalah makhluk yang mati terkutuk di atas salib. Sok-sok kau. Pintar kau. Jadi Ahli teologi jelas, dari mana kau? selama 2000 tahun Robert itu menyembah makhluk terkutuk. Yang bisa kami lakukan hari ini adalah bertepuk tangan. Gitu kawan. Jangan emosi lah. Jangan emosi. Santai aja. Oke? Nah, jadi saya simpulkan, selama 2000 tahun lamanya, wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa Apa yang kau yahsabu. jelaskan Mantap. berbeda dengan yang kami dengarkan di gereja Muhammad mulai sekolah minggu. Subhanallah, syukran Bunda. Dan sungguh Apa yang mereka kau iblis jelaskan ini benar-benar berbeda yang kami dengar menghalang-halangi dari mulutmu, Robert dari jalan yang tai benar. kau. Nah, ini Al-Quran sudah saya jelaskan tadi. Ini bukti saudara-saudara muslim, ketika Al-Quran mengatakan wa innahum Wow, layusuddunahum benar syukron. anis sabil. Al-Quran yang menjelaskan itu. Quran apa yang Sesungguhnya menjelaskan? Kenal mereka Quranmu dengan Yesus. iblis ini benar-benar menghalang-halangi Robert dan kawan-kawannya dari jalan yang benar. Sedang Quranmu Robert nggak mengenal menyangka Yesus. bahwa Thank you. Robert itu mendapat petunjuk, padahal nggak mendapat petunjuk. Nah, ini yang diterangkan Apa kemudian yang kau oleh jelaskan itu berbeda dengan kami terima Al-Quran. di Kristen. Tai. Pembuktiannya, ini coba saudara Robert lihat. Pembuktiannya, iblis menghalang-halanginya. Sudah jelas dikatakan bukan? Di dalam Matius 24, waspadalah kepada Kristus palsu. Tapi menganggap diri mereka, menganggap Robert ini melakukan kebaikan, kebenaran. Itulah bukti. Kristus palsu, Muhammad dari Arab. Itu Enggak Kristus mungkin, enggak mungkin. Karena Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Kristus. Jangan jadi lawak-lawak. Nah, inilah Allah membiarkan kemudian orang seperti ini hidup dalam kesesatan dan menjadikan iblis itu sebagai temannya. Al-Quran mengatakan Allahmu itu. dengan Jibril, musuhan setan-setanmu nggak takut aku. Kau Itu kirim kata- semua Allahmu dari sana. Nah, Nggak takut coba aku. lihat. Nah, coba lihat. Ini hanya tabiat daripada orang yang kerasukan Kau kirim iblis. jin-jin kau tuh dari Makassar coba. sana, nggak takut aku. Coba lihat kan. Allah kau Inilah yang sekalian. diterangkan Begitulah Al-Quran. iblis. Iblis dia benar iblis. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa may ya'shu an zikrir Iblis. rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih yaitu Al-Quran, maka Allah biarkan setan menyesatkannya dan setan menjadi teman karibnya. Nah, ini dia. Berarti Allahmu penyesat. Coba lihat. Tai. Coba lihat kan. Tengoklah. Dasar bet. Allahmu penyesat kan? Coba tengok cipta- kan. Coba lihat teman-teman. Kenapa bisa orang ini kayak begini? Ya karena Nah, pertama dia sering makan makanan yang disajikan Babi. oleh penyembah berhala. Kenapa babi itu haram, Kalau kasar saya saudara-saudara? turunkan loh bet. Biarin aja. Turunkan. Biarkan, Takut biarkan. aku. Biarkan. Kau suruh ke Allahmu itu datang ke Semiri. Biar Indonesia tahu. Jadi saya mengajak Anda itu berdiskusi baik-baik. Saya berdata. Mau Kau jangan pelintir ayat. saya tidak Anjing. memelintir ayat. Di situ perintahnya supaya waspada kepada Kristus palsu. Tidak ada perintahnya agar waspada kepada Nabi Muhammad yang palsu, nggak ada. Yang ada perintahnya agar waspada kepada Kristus palsu. Hari ini kami umat Islam tahu Kristen itu adalah singkatan dari pengikut Kristus. Kristus yang asli mengajarkan umatnya untuk bersunat. Yang Kristus yang asli mengajarkan umatnya untuk menjalankan semua setiap jengkal daripada hukum Taurat. jadi Kristus yang palsu. Kristus yang asli
mengajarkan umatnya untuk mengkuduskan hari Sabtu. Kristus yang asli mengajarkan menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan Kristen sebagai pengikut Kristus justru membantah semua ajaran Kristus asli. Berarti saudara adalah pengikut Kristus palsu. Di mana? Makanya saudara kejang-kejang. Di mana? Jangan di-mute. Di mana Nanti saya Kristus monolog kalau palsunya? tidak ada Coba. oten. Kitab Kenapa? mana itu Kristus palsu? Matius 24. Matius itu nomor siapa? Matius itu wartawan Matius itu lepas. siapa? Matius itu wartawan Matius itu lepas. siapa? Wartawan lepas yang Matius itu kemudian siapa? mengumpulkan Wartawan kenapa kok berita-berita yang terjadi di antara Yesus dengan murid-muridnya. Matius itu siapa? Matius Lukas, itu segala macam itu siapa? Penulis buku Matius itu adalah wartawan lepas yang bukan murid kok Yesus. copet wartawan. Supaya kamu sadar bahwa surat kabar yang Anda Wartawan punya itu kok percaya wartawan. supaya tulisan wartawan ini kamu percaya bahwa ada Kau yang Kristus percaya palsu. kenapa kok copet? Ada Kristus palsu menurut Kau pewarta yang percaya Matius. dengan wartawan itu kan? Saya mengharap kamu itu mengerti isi Kau yang surat percaya kabarmu dengan sendiri. wartawan itu kan? Supaya kamu paham bahwa surat kabar dari Barat Kenapa yang kau diterjemahkan copet ke dalam bahasa wartawan Indonesia itu menginformasikan bahwa ada Kristus palsu. Dan Kenapa kau satu-satunya copet komunitas wartawan, atau Matius? kelompok penyembah Kristus hanya Kristen. Kenapa Ayo. kok copet wartawan? Makanya Kristus? saya bertanya, betulkah saudara menyembah makhluk terkutuk yang mati di atas pohon salib? Betul atau betul? Betul atau betul? Pertanyaanmu aja macam tai. Anda mewakili Kristen yang ada di Indonesia ini loh. Pertanyaan saya ulang. Pertanyaanmu pertanyaan tai. Benarkah Kristus yang Anda sembah itu makhluk terkutuk di atas salib? Siapa bilang? Galatia 3 nomor 13. Siapa yang menulis Galatia itu? Pendiri agamamu, Baik kau. Bapak Paulus. Kristus telah menebus Kenapa kau Kristen. percaya Paulus? Saya tidak percaya. Itu tulisannya Jadi dia. kenapa kau kutip ayatnya? Saya tidak percaya. Anda percaya nggak? Kenapa kau kutip ayatnya? Ya supaya menyadarkan Anda. Anda percaya nggak kepada Paulus? Percaya, Paman. Nah, kalau Anda Kenapa percaya, kau kutip berarti perkataan itu? Anda harus sadar bahwa selama ini 2000 tahun lamanya Aliteng menyembah makhluk terkutuk. Masukku kenapa kau kutip perkataan Paulus? Sedangkan Itu kau nggak kitab yang percaya. Anda anggap suci. Saya bacakan karena Al-Quran saya mengatakan bahwa sesungguhnya orang kafir itu menyembah iblis terkutuk. Fa innaka rajim. Itu dalam Al-Quran. Iblis itu dia terkutuk. Sedangkan di dalam imanmu yang terkutuk itu adalah Tuhanmu. Saya hanya mengingatkan, saya meluruskan, saya hanya membawa peringatan Meluruskan kepada saudara. apa kau? Meluruskan Galatia manusia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus Kristus yang mati digantung di atas salib. Itu dalil. Karena apa dia terkutuk? Coba jelaskan. Kenapa dia terkutuk? Karena dia iblis. Itulah kau. Loh. Kau otak. Lo. Yang dikutuk, yang Karena dikutuk dia ini iblis. orang terkutuk kan? Yang kami terima bukan seperti kata-katamu, Tai. Iya, karena sudah dipelintir. Ayo, apa sebabnya Yesus Kristus anak Maria dikutuk? Ada sebabnya? Enggak ada. Tapi kalau selain Yesus, misalnya Yudas, ada enggak hal yang bisa membuat Yudas terkutuk? Ada. Di mana tertulis? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan uang suap.
Siapa yang makan uang suap? Yesus atau Yudas? Kalau kau nggak ngerti Alkitab, nggak usah khotbah di medsos. Saya ulang. Siapa yang makan suap? Yesus Kalau atau kau nggak Yudas? ngerti Alkitab, nggak usah khotbah di dunia medsos. Saya ulang sekali lagi, teman-teman. Coba Bunda Rahma siapkan ini air 1 ember. Yang makan suap Yudas atau Yesus? Apa artinya suap itu coba? Loh, kok larinya ke situ? Kalau Ulangan larinya ke situ. 27 nomor 25. Terkutuklah Nah, apa artinya orang suap yang itu? makan suap. Pertanyaan saya, siapa yang makan suap? Yesus apa Yudas? Apa arti suap itu coba? Nggak ada arti suap. Ada. Makanya Yang saya kau tanya, jangan sok pintar. siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Iya, apa arti suap itu coba? Nggak ada itu, nggak ada. Makanya otak dengkul. Otak tai. Ada, mau sampai kapan kamu itu kayak gitu? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kamu menolak kebenaran? Mau sampai kapan? Hah? Apakah Anda ingin membenarkan Al-Quran? Di mana Al-Quran mengatakan wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Iblis itu benar-benar menghalang-halangi orang-orang kafir dari jalan yang benar. Sedang mereka orang benar menyangka bahwa mereka sedang mendapatkan petunjuk. Petunjuk apa yang Anda dapatkan? Sedangkan petunjuk yang ada adalah yang makan suap itulah yang terkutuk. Itu petunjuknya. Iya, aku tantang petunjuk Allahmu itu. Tunjukkan kebenaran sekarang malam ini, pertanyaannya, kalau Allahmu ada. sekarang pertanyaannya adalah siapa yang terkutuk, siapa yang makan suap? Itu pertanyaannya. Apa terkutuk itu? Apa suap? Malah Jawab. terkutuk yang dibahasnya. Yang ditanya siapa yang makan suap antara Yesus dengan Yudas. Apa arti suap coba? Suap itu artinya bulu ketek panjang nggak pernah dipotong. Hai, otak dengkul, otak tai jauh. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas adalah iblis. Oke? Yohanes 6 nomor 70, Arti Yesus suap aja berkata, orang ini nggak ngerti arti suap. Yudas adalah iblis. Itu malah Itu kata dibilang Yesus. guru. Guru apa kau? Kata Yesus, Yudas adalah iblis. Yohanes 6 nomor 70. Oke? Kau yang bertanya dungu. Kata Al-Quran, yang terkutuk itu adalah iblis. Kata Galatia, yang digantung itu terkutuk. Kata Bible Perjanjian Lama, yang digantung itu adalah pemakan suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Siapa yang iblis? Yudas. Siapa yang iblis menurut Al-Quran? Yang terkutuk. Kena semuanya. Baik menurut Yesus, baik menurut Bible, baik menurut Al-Quran. Yang digantung, yang makan suap, itu adalah iblis. Yang terkutuk adalah iblis. Yang digantung adalah iblis. Yang makan suap adalah iblis. Yudas adalah Bukan iblis. Yudas. Yang kau sembah adalah yang terkutuk. Yang kau sembah adalah yang digantung di salib. Al-Quran Bukan Yudas, mengatakan iblis. hal yang kamu lakukan itu adalah kamu anggap benar. Kenapa? Karena kau jauh dari Al-Quran. Makanya iblis beserta dengan dirimu. Karena iblis tidak menginginkan kamu meninggalkan dia, maka iblis menghalang-halangimu dari jalan yang benar. Oke, sekarang ku tantang Allahmu itu. Nggak perlu kayak gitu, nggak SBT-mu itu perlu, ku nggak tantang. perlu, nggak perlu kau tantang-nantang. Semua orang bisa kayak gitu, semua orang bisa. Aku pun bisa. Aku tantang Yesusmu, aku tantang Elohimmu. Bisa, semua orang bisa. Tapi Iya. bukan di situ kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, dan kehidupan kekal Iya. nanti kalau tidak bahagia yang sengsara. Kalau dalam kehidupan Iya. kita yang sementara ini menyembah iblis, menyembah yang terkutuk, maka di kehidupan berikutnya akan sengsara di neraka selama-lamanya. Itu nasihat Saudara Robert. Itu nasihat Kau tuh. mengartikan Alkitab Yesus terkutuk aja otakmu nggak mampu. Loh, Tapi kau sok pintar. faktanya dia dikatakan dengan jalan kutuk. Sekolah Alkitab di mana kau?
dengan jalan kutuk. Sebab ada tertulis, Sekolah kita di mana terkutuklah kau? dia, Menerangkan Yesus, orang yang terkutuk aja otak terkutuklah Kristus yang mati di atas tiang salib. Ya karena apa dia terkutuk? Coba jawab. Karena dosa-dosa. Ya udah apa lagi? Berarti dia kutuk kan? Dosa siapa dia kutuk? Ya nggak ada cerita dosa siapa. Dosa lu habis tiduri kambing. Dosa lu ditanggung oleh makhluk terkutuk yang ada di atas salib. Betul? Itulah otak kau. Benar nggak? Dosa pencabulan, dosa korupsi, dosa bunuh orang, dosa memperkosa, dosa mencuri, merampok, semua ditanggung sama dia kan? Makanya dia kutuk, makanya dia terkutuk. Dengan kata lain, seluruh dosa-dosa aliteng ditanggung sama makhluk terkutuk satu ini. Kenapa dia terkutuk? Karena dosa-dosamu ditanggungnya. Berarti kamu menyembah makhluk terkutuk yang menanggung dosa kutuk. Selesai kan? Lantas kamu ngamuk-ngamuk itu kenapa kamu ngamuk-ngamuk? Sedangkan kamu sadar bahwa dosa-dosamu diambil alih oleh Kristus sehingga dia terkutuk, dan kamu menyembahnya. Berarti kamu menyembah penanggung dosa yang mana dia penanggung ini adalah makhluk terkutuk di atas salib. Selesai kan? Benar kan? Kamu mau kabur kemana lagi? Kamu sudah mengakui dia terkutuk. Kenapa? Karena menanggung dosa saya, dosa ayam loh. Nah, udah kan? Berarti benar, kamu menyembah makhluk yang menanggung dosamu, memperkaos ayam. Lu mau kemana lagi? Sebelum saya lahir, aku nggak tahu aku berdosa. Ya tapi ada Dosa dosa apa yang waris ditebusnya? katanya. Tapi katanya ada dosa waris. Ayo. Siapa yang bilang? Kamu sendiri menolaknya. Inilah kata Al-Quran. Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu Sebelum Yesus aku belum lahir. Dosa siapa yang ditebus? qarin. Ini kata Quran. Al-Quran datang mengurai itu semua. Apa yang kamu lakukan Al-Quran uraikan. Dan kebenaran Al-Quran ini diiyakan Bible-mu. Diiyakan. Maka Al-Quran mengatakan wa innahum la yusuddunahum anis sabil wa yarsabuna annahum muhtadun. Dan sungguh mereka orang-orang yang menjauh dari Al-Quran, iblis akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Ini faktanya. Ini faktanya. Petunjuknya. Kamu aja nggak kenal petunjuknya. iblis. Dengarkan petunjuknya. Yohanes 6 nomor Aja nggak 70. kenal iblis. Kamu aja. Dengar petunjuknya. Ini kata Al-Quran. Ini kata Al-Quran. Annahum muhtadun. Mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, ini petunjuknya. Ini petunjuknya. Yohanes 6 nomor 70. Yudas adalah iblis. Itu petunjuknya. Anda mendengar gak petunjuk itu? Anda terima gak petunjuk itu bahwa Yudas itu adalah iblis? Anda dengar nggak petunjuk itu? Enggak. Inilah Al-Quran. Al-Quran itu tidak pernah keliru. Petunjuk sudah jelas nyata terpampang di dalam Bible Anda. Sudah dimuluskan, sudah dilicinkan jalan Anda untuk paham bahwa Yudas itu iblis. Tetapi Anda tidak mau percaya bahwa yang dikutuk itu pemakan suap. Tapi Anda tidak percaya. Kurang apa lagi coba? Kamu sama aku. Hah? Ya laku kok bahmu sama. Nah itulah yang Al-Quran katakan wa innahum la yusuddunahum anis sabil. Dan sungguh iblis benar-benar menghalang-halangi Robert dari jalan yang benar. Sedang Robert menyangka bahwa Robert mendapat petunjuk. Ini Al-Quran saya mengatakan itu. Gitu saudara, jangan marah ya Pak Robert. Terima aja nasibmu. Aku ngapain marah? Jadi tadi dari tadi ngapain? Cuman di mute aja aku dari tadi. Iya, karena kamu nggak nyambung kawan. Iya, nggak nyambung karena kau sok pintar Alkitab. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, kapan kamu rencana mati? Mau mati?
Kapan rencananya kamu mati? Ya kau suruh Allahmu itu datang sama aku coba, kalau bisa. Berdoa kau. Berdoa Udah ya. kau cabutnya. Jadi kamu sudah mengakui, kamu sudah sadar bahwa kamu itu adalah penyembah makhluk terkutuk yang digantung menjadi kutuk di atas salib. Karena seluruh dosa-dosa yang ada di atas muka bumi ini, curi ayam, curi kambing, curi sapi, curi kloset, curi celana dalam, curi pakaian dalam, curi pakai daster janda, wig janda, Berdoa kau ya. sama. Berdoa Semuanya saja. ditanggung oleh makhluk tersebut. Berdoa saja sama. Semua dosa-dosa yang dilakukan kalian itu ditanggung sama dia sampai dia terkutuk banget deh. Terkutuk banget deh karena seluruh dosa-dosa kalian ditanggung sama dia. Maka dengan kesimpulan itu kami umat Islam melihat ternyata memang kalian ini adalah penyembah sosok yang ada digantung terkutuk di atas pohon. Kami hanya bisa mendoakan semoga saja Bunda Rahma panjang umur dan sehat selalu. Demikian. Amin ya Allah. Tapi tadi itu yang dia sebut tai, apa makanannya sehari-harinya tai ya? Makanan sehari-harinya Robert tai. Teko yang Halo, berisi selamat malam, kopi, Juma. kalau dituangkan jangan bermimpi yang Halo, keluar Juma. adalah Selamat susu malam. atau teh. Masya Allah, Pasti yang keluar Masya itu Allah, adalah benar. kopi gitu. Benar, Ya, benar. selamatkan malam Saudara Goldian, apa kabar? Halo. Ya, halo. Assalamualaikum, selamat malam Gurunda. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi Bang Juma. wabarakatuh. Wah, tiba-tiba di Bang Juma, notis. saya nih Kristen, saya mau bertanya kepada Bang Juma. Boleh? Ya, silakan. Tenangkan dulu, duduknya diperbaiki dulu, Bang. Boleh? Iya, boleh. Saya mau tanya kepada Bang Juma ini. Iya, boleh. Oke, aku bertanya kepada Al-Quran aja deh. Iya. Oke, saya mau tanya. Nah nih, Ya. Bang Juma tolong jelaskan ke saya Iya. bahwa Ustadz Somad mengatakan budak boleh digauli. Ya, terus apa lagi? Apa lagi, Bang? Marriage 29 sampai 30. Tolong dijelasin, apakah itu masih berlaku itu? Putus-putus suaranya, Bang Ando, budak putus-putus boleh suaranya, digauli. putus-putus. Itu kan ajaran itu. Soma mengatakan boleh. Aduh, dagunya robek ini orang. Lama mengatakan boleh, itu hukum Allah. Dagunya Oke, tolong yang terang- robek itu ditambal dulu biar suaranya keluar cuma lewat mulut. Jangan lewat pipi sebelah kanan. Tuh bocor, mulutnya bocor. Jadi suaranya putus-putus. Bocor sih mah. Putus. Iya, Oke ya. Sinyalnya pipi Anda kurang bocor bagus. bagian belakang. Coba diulang lagi, Bang. diulang. Udah jelas dulu. Diulang. Aku kan begini, aku tanya nih ya. Iya. Ustaz Somad bikin video Iya. budak. Jadi itu hukum Allah. Dia Al-Marid 29 sampai 30. Weh, jaringanmu putus. Oten, jaringanmu putus. Jaringanmu putus, kau bergeser naik ke loteng. Jaringanmu putus-putus, kau conge. Putus dari jaringanmu merah. Oke, saya turun. Naik ke lotengmu, baru kau buang diri. Termampus. Jangan. Kolot ya. Iya, perbaiki dulu jaringan tak. Apa nggak bisa terima Pak? Nggak, dibenerin dulu, Bang, biar diskusi kita. Oke, saya turun dulu lah kalau gitu. Iya. Siap. Tambah kuotanya itu bang, supaya bagus. Merah jaringannya. Jadi pertanyaannya budak bisa dinikahi itu Gurunda. Oh iya, siap. Biar dia yang jelaskan nanti. Gampang itu dijawab. Beda lagi ya, biasa itu memecahkan ini. Kukira itu yang dia mau bawa. Udah berkembang pertanyaannya. Naik lagi si manusia pemakan tai ini. Nggak usah lah kau naik, pemakan tai dibawa dulu. Mulutnya diskusi tai di mulutnya. Akbar, Masya Allah. Biarkan aja, Bun. Robet naik Pak Robet, tapi jangan kasar ya Pak Robet. Naik sini. Silakan tadi langsung Bapak gigi. Aldo naik lagi kembali. Pak Aldo. Pak Aldo.
Paldo belum kelihatan. Belum kelihatan. Gurunda. Ini ada Pak Gunakan Data. Selamat malam. Islam apa Kristen? Waalaikumsalam. Islam. Islam. Ada yang mau disampaikan Bang? Kita butuh kursi untuk Pak Aldo bentar lagi naik. Silakan. Oh ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke ya, saudaraku yang baik lagi, hati. Pak Aldo. Pak Aldo silakan request lagi. Buat Iwan Villa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di bawah sudah mensupport dan menyambut diskusi kita bersama dengan Gurunda kita Bang Zuma. Yang request, yang Kristen silakan ketika ya. Wah ini LKTP ini lagi. Ya LKTP selamat malam. Iya, selamat malam Bang. Izin ya saudaraku semua sebelum mulai diskusi, izin ya Bang KTP ya. Tolong ya saudara netizen di follow Bunda Mila ya akunnya. Yang belum follow ya tolong di follow, yang sudah follow jangan nanti unfollow itu. Tolong di follow ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Punya Bunda Mila loh. Di follow, bukan punyaku. Ya, terima kasih. Pokoknya yang mau membeli kaos yang bergambar Bang Juma hubungi saya. Ditunggu ya, Bener. jangan sampai enggak. Buruan. Insyaallah netizen memang baik langsung follow. Thank you netizen. Lanjut KTP Gurunda. Iya silakan. Tadi yang siapa namanya? Aldo, Sandal Aldo. Mungkin jaringannya Gurunda nggak ada di bawah. Tidak Oh, nggak ada ada lagi dia. Oke, silakan. Ada. Iya, malam saudara KTP silakan. Halo? Iya, halo. Ada suara. Halo. Halo. Iya, buat saudara Aldo sambil menunggu yang lain. Kalau di dalam Al-Quran yang Anda maksudkan tadi, surah Al-Ma'rij, di situ diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya illa kecuali ala aswajihim, terhadap istrinya, au ma malakat aimanuhum, atau hamba sahaya yang mereka miliki, fa innahum, maka sesungguhnya mereka gairu malumin, tidak tercela. Lalu Allah mengatakan, famanibtagha wara adzalika faulaika humul aadun, maka barang siapa yang mencari selain daripada itu seperti berzina, homoseks dan lesbian seks, mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, itu kata Al-Quranul Karim. Nah, terkait dengan yang noise, mungkin bisa dicekik lehernya dulu supaya tidak bersuara. Terkait dengan tuduhan Anda diperbolehkan kemudian, justru Islam itu datang untuk menganulir ajaran-ajaran yang terkait dengan perbudakan masa lampau. Terkait menyetubuhi budak, Anda bisa baca di dalam ulangan ya, Keluaran 21. Di situ diperintahkan kemudian diajarkan kemudian untuk menggauli budak, dan itu boleh, tidak menjadi sebuah larangan. Dikatakan jika engkau mengambil perempuan lain,
maka dia tidak boleh mengurangi persetubuhannya dengan dia. Dia di sini adalah seorang budak. Bahkan di dalam agama sebelum Islam, seperti di Keluaran 21 nomor 7, itu orang-orang dibolehkan menjual anak gadisnya untuk menjadi budak. Keluaran 21 nomor 7. Apabila ada seorang yang menjual anaknya sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jadi boleh menjual anak untuk jadi budak. Itu di ajaran terdahulu sebelum Islam berdasarkan Keluaran 21. Jadi apapun yang kamu hujat terhadap Islam, ya Bible yang kamu bawa itu, alhamdulillah kata Allah, wa makaru wa makarallah. Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Bible pasang badan untuk itu. Gitu ya. Jadi justru di Bible itu boleh jual anak untuk jadi budak. Kalau di Islam nggak boleh. Seperti itu kawan. Nah, sedangkan kaidah di Islam, budak itu selevel dengan hewan. Budak itu selevel dengan hewan ternak. Itu dari dulu tuh, budak itu statusnya seperti hewan ternak. Artinya pada masa Rasulullah, budak ini terangkat derajatnya kemudian, dimemerdekakan. Boleh dimemerdekakan dengan cara dinikahi. Itu dimemerdekakan. Atau dengan membayar kepada tuan terlebih dahulu sehingga budak ini terbebas dari statusnya perbudakan. Nah, orang yang menggauli budak itu sama halnya menggauli titik-titik. Bina. Itu. Tetapi karena dia tetaplah manusia, di Islam boleh daripada kamu berzina. Karena itu adalah hartamu, itu adalah hakmu. Seibarat emas, boleh Anda jual emas itu karena itu milikmu. Itu dalam Islam. Jadi tidak bisa kemudian Anda menjadikan itu sandaran untuk menghina, menghujat Islam. Enggak, karena kenapa? Ajaran terdahulu itu jauh lebih dahsyat terkait budak daripada Islam. Islam datang untuk meluruskan kemudian hukum-hukum tersebut. Ya, saya kira begitu ya. Materi kita agak jauh melenceng, teman-teman. Tolong ini kalau bisa dikasih judul supaya teman-teman ke atas itu sudah mengarahkan pertanyaannya. Nah, jadi saudara Erik Manu, kita sedang membahas penyembah, siapa yang menyembah makhluk terkutuk. Gitu saudara. Bang Erik, monitor, silakan. Ingin bertanya satu aja. Iya. Dari sekte mana, Bang? Dari Protestan. Protestan. Ya, silakan. Kalau di agama Islam itu jaminan keselamatan ada enggak ya? Ada. Dan jika kalau ada, siapa yang di agama Islam yang udah ada di surga? Surga sekarang itu belum ada isinya. Orang nanti masuk ke surga ketika sudah terjadi kiamat, sudah terjadi kemudian hisab, ditentukan di sana orang dibangkitkan dan dihukum berdasarkan perbuatannya di dunia, baru ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Gitu, Bang. Berarti masih hayalan gitu ya, belum pasti gitu lah. Bukan hayalan, itu sebuah kepastian. Sama seperti besok hari Selasa itu adalah kepastian. Tinggal menunggu waktu bergulir pelan-pelan, detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, tahun ke abad, dan seterusnya. Tinggal menunggu, besok apakah hayalan? Apakah besok hari Selasa itu hayalan? Enggak. Besok hari Selasa itu adalah kenyataan, kepastian. Begitu juga tentang surga neraka itu bukan hayalan, itu adalah sebuah kepastian. Hanya tinggal menunggu waktu berjalan. Tidak ada orang yang bisa terjun ke hari Selasa sedangkan waktunya belum sampai hari Selasa, nggak ada. Kecuali orang-orang suci, orang-orang yang punya kemudian keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bisa mundur ke hari-hari yang sudah lalu, itu adalah orang-orang yang memiliki kemudian karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, saudara. Jadi di Islam itu jaminan surganya jelas, tidak abu-abu.
Sedangkan di Kristen sedikit pun tidak ada jaminan surga. Jangankan jaminan surga, jaminan selamat aja nggak ada di Kristen. Dan saya pastikan sampai Anda punya sampai Anda bertelur, Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan dalil jaminan keselamatan kepada Kristen. Tidak ada itu. Bertelur. Kalau di Kristen kan udah pasti kan Yesus itu Tidak di surga. ada. Tidak ada dalilnya Yesus di surga. Yesus di langit, bukan di surga. Jangan mau ditipu sama lain. Yesus itu di langit, bukan di surga. Ada ayatnya. Tidak ada itu. Itu hanya tipuan lembaga Bible Anda untuk kemudian menyesatkan Anda. Jadi maksudnya Bible itu enggak palsu. Bible itu menipu jemaatnya sendiri dengan mengatakan Yesus di surga. Original teksnya itu Uranon atau Uranos. Artinya apa? Langit. Yesus itu terangkat ke langit, bukan ke surga. Antara langit dan surga itu berbeda. Saya ingin ke langit, oh orang biasanya itu. Saya ingin ke surga, oh itu luar biasa. Dan ternyata Yesus itu bukan ke surga, Yesusnya ke langit. Beda surga dengan langit. Ya itu yang tertulis di kitab, ya itu Nah, yang kita percayai. berarti Anda kena tipu. Berarti penulis kitab Anda telah melakukan penipuan secara nyata. Kenapa Anda nggak sadar tentang itu? Harusnya Anda sadar. Ternyata Al-Quran menipu, ternyata Bible telah menipu kalian, kan gitu. Jadi berarti semua Bible itu palsu lah gitu. Ya jelas, karena Yesus tidak pernah mengenal kitab itu. Yesus tidak mengenal buku Lukas, buku Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, padahal tidak ada itu. Tidak dikenali oleh Yesus. Jadi kitab yang tertulis di Al-Quran itu yang mempercayai kitab sebelumnya itu apa? Ya, kitab yang dimaksud Al-Quran itu kitabnya Nabi kami, Nabi Isa. Kitabnya Nabi kami, Nabi Musa, Nabi Daud. Itu yang dibahas oleh Al-Quran. Dan kitab Anda juga dibahas oleh Al-Quran. Tetapi kitab yang Anda punya itu dibahas Al-Quran sebagai karangan-karangan manusia yang dihasilkan dari duga-menduga dan angan-angan. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah wa yastaruna dan seterusnya. Saya lupa ayatnya. Seperti itu. Kan begini, Kristen itu kan duluan daripada Islam. Yes, betul. Dari Al-Quran yang tertulis di Al-Quran itu kan 75% yang ada di Alkitab. Oh enggak ada itu. Jangan nggak ada. Jadi gini, saudara, Kristen itu lebih dulu daripada Islam. Kenapa lebih dulu? Karena memang penyesat-penyesat itu lebih dulu daripada umat Islam. Iblis lebih dulu daripada Islam. Itu pasti tuh. Kami nggak ragu tentang itu. Iblis lebih dulu daripada agama Islam disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Yesus berkata bahwa iblisnya akan datang kepada abad pertama di murid-muridnya. Nah, kalianlah itu. Makanya kalian itu terciduk menyembah makhluk terkutuk. Sedangkan di dalam Al-Quran dan di dalam pengajaran Yesus yang terkutuk itu iblis. Kata Kalau Yesus, pengajaranmu ini ada nggak yang percaya orang kayak cerita anak-anak? ya memang kayak cerita anak-anak bagi orang tua yang selama ini otaknya nggak berfungsi. Nah, seperti saudara ini, otak Anda nggak berfungsi. Anda punya kepercayaan, tapi kepercayaan Anda itu tidak masuk otak. Kepercayaan Anda menyembah makhluk terkutuk. Kan, Ya kan? Di Kristen itu kan udah jelas jaminan keselamatan dan Mana dalil jaminan keselamatan untuk Kristen? Mana? Sampai Anda bertelur, Anda tidak akan pernah temukan jaminan kepada Kristen. Mana dalilnya? Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau Anda beragama melalui Yesus, mustahil Anda menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah makhluk terkutuk. Yesus justru mengajarkan menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Ayo. Jalan yang ditunjukkan Yesus adalah menyembah Dia yang maha suci yang ada di langit.
bukan menyembah makhluk terkutuk yang digantung di atas pohon. Ayo, ayo. Kalau Mau ngomong apa? Kalau ke agama kalian masuk akal lah pengajaranmu itu. Kalau ke kami nggak masuk akal kayak anak-anak. Jangan ke kami dulu, jangan ke kami dulu. Anda bahas dulu Yohanes 14 nomor 6, masuk enggak Anda di situ? Yesus mengajarkan menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci, maha tinggi. Sedangkan Anda diajarkan menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Ayo, sama enggak? Sama enggak dengan ajaran Yesus? Saya tanya, ada Kok tanya? Saya tanya lu. Saya sedang bertanya lu. Hei, Anda mengatakan ada jaminan keselamatan di Kristen. Mana dalilnya? Yohanes 14:6. Padahal ternyata enggak, salah sasaran ente. Yesus jalan. Yesus jalan. Jalan artinya petunjuk. Yesus itu petunjuk. Petunjuk yang diberikan Yesus adalah menyembah hakikat pencipta langit dan bumi. Jangan ada sembahan lain. Hanya kepada pencipta langit dan bumi lah harus menyembah. Sedangkan ente menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib. Ayo. Siapa yang menunjukkan jalan agar menyembah makhluk yang terkutuk di salib? Siapa yang menunjukkan jalan itu? Siapa? Yesus. Ngerti nggak arti terkutuk di kayu salib? Tahu. Tahu. Saya paham. Kutuk dalam bahasa Yunani artinya katara. Katara ini tercemar, najis, tame, busuk. Apalagi? Busuk, borok, telur amporo, apalagi? Gimpe, gepeng, apalagi? Bocor halus, bonyok. Itu yang dimaksud dengan terkutuk. Lah, kok ketawa? Ya, terkutuk itu lawan kata dari mulia. Terkutuk itu terhina, ternista, tercemar, ternajis, haram tralala trilili, tambah lagi trululu. Dan itu yang saudara sembah. Kutuk itu laknat. Itu yang Anda sembah. Terlaknatlah orang yang mati digantung di atas salib. Anda sembah manusia laknat itu. Lu kok nangis? Itu dalil, kawan. Maka Islam datang mengajak saudara untuk siuman dari tidur panjang saudara. Enggak, yang ketawanya aku dengar pengajaranmu itu ke pengajaran anak-anak. Makhluk terkutuk. Berhentilah, berhenti menyembah makhluk terkutuk. Berhenti. Sembahlah Dia yang mengutus anak Maria datang ke bumi ini sebagai jalan menuju kepada dirinya. Apa jalan yang ditunjukkan oleh Yesus? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu hidup kekal. Itu jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Kenapa Anda justru jalannya menuju ke pohon beringin, nyembah makhluk terkutuk di atas pohon? Jadi bertentanganlah dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ya. Oke. Yohanes 1 nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu berbicara mengenai hakikat pencipta. Sedangkan yang kamu sembah itu adalah daging. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah sifat berkata. Bersama-sama dengan Allah. Dan sifat berkata itu bersama dengan Allah. Dan sifat berkata inilah kemudian yang berkata sehingga menjadi daging. Kan dia tiganya itu dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia? Sang kalam, sang sifat, sang kemampuan berkata-kata. Sehingga diterangkan di dalam Mazmur 33 nomor 9. Dia hanya berkata maka semuanya tercipta. Dia hanya menginstruksikan maka semuanya ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu terjadi, Bung. Makanya ketika di dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, terkutuklah Dia yang digantung di atas salib. Maka apa yang terjadi? Fayakun, maka terjadilah ada kutukan terhadap yang ada di atas salib. Itu yang kamu imani hari ini, yaitu menyembah kepada sosok yang digantung tersalib, terkutuk di atas salib.
Mau kemana Anda? Jadi nabi kalian sampai sekarang belum ada di surga, belum ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia mulia yang mati dalam keadaan jihad. Al-Quran mengatakan jangan kau menyangka bahwa orang yang mati dalam berjuang menegakkan tali agama Allah itu mati. Sesungguhnya dia itu hidup. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Dia itu hidup dan tidak mati. Jadi dia di mana sekarang? Ya sama. Ketika kemudian dia dikatakan meninggalkan dunia, Nabi Musa meninggalkan dunia, Nabi Abraham meninggalkan dunia, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Musa meninggalkan dunia, Nabi Isa meninggalkan dunia. Semua orang meninggalkan dunia. Anda pun lucunya kalau mati juga ikut ke kubur di alam barzah, bukan ikut ke Yesus ke langit. Coba. Begini kan yang kita percayakan Yesus udah jelas di surga. Contohnya yang membawa agama Islam itu kan Muhammad. Pertanyaannya Muhammad itu sekarang di mana? Oke, baik. Saya jawab. Nabi Muhammad ke alam barzah. Umatnya yang mempercayainya sebagai nabi akan ke alam barzah. Berarti kami dan Nabi kami Nabi Muhammad ke alam barzah. Yesus ke langit. Yang menuhankannya bukan ke langit, malah ikut Nabi Muhammad ke alam barzah. Ketawa dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus yang ke langit ketika dia hidup memperlihatkan hidupnya sebagai seorang muslim. Syahadatain. Yohanes 17 nomor 3. Kemudian puasa Matius 9. Salat Matius 26. Sunat Lukas 2. Apalagi yang kurang? Tidak makan babi Matius 5 nomor 19, Lukas 16 nomor 17. Dia seorang muslim, menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi. Yohanes 4 nomor 22. Lalu akibat daripada teori praktek yang dia sampaikan dan dia lakoni ketika dia hidup, dia alhamdulillah terangkat ke langit. Wakil kami sudah ada di langit bernama Yesus. Penyembah makhluk terkutuk di atas salib, apa sudah ada wakilnya di langit? Jawab. Kalau penyembah hakikat pencipta langit dan bumi, sudah ada wakil kami. Yang sujud beribadah, sudah ada wakil kami. Yang puasa, sudah ada wakil kami. Yang bersunat, sudah ada wakil kami. Namanya Yesus. Di surga atau di langit menurut Bible. Ada wakil kami. Nah sekarang tolong tunjukkan kepada saya wakil Anda yang sudah terbang ke langit, yang mempraktekkan menyembah makhluk terkutuk di atas salib itu siapa? Jawab. Jawab. Siapa penyembah makhluk terkutuk yang sudah terbang ke langit? Nggak ada. Ya semua manusia kan punya dosa, cuma Yesus itu nggak punya dosa. Jadi cuma Yesus itu yang udah pasti di surga. Nah berarti wakil kami sudah ada di surga dong. Nah wakil penyembah makhluk terkutuk siapa? Kan kalian nggak percaya sama Yesus. Kami percaya kepada Yesus. Beliau Nabi Allah, beliau Rasulullah. Saking kami percayanya, makanya kami nggak menjadi Kristen, karena Kristen itu adalah agama yang anti terhadap Yesus. Anda berkata Yesus sudah ada di surga. Alhamdulillah, wakil kami sudah ada di sana. Nah sekarang wakil Anda dalam hal menyembah makhluk terkutuk di atas salib siapa yang sudah ke surga? Siapa? Kalian nggak percaya Yesus, yang kalian percaya saya Isa. Bertanya, beda Isa sama Anda Yesus. justru mempertontonkan kebenaran Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa innahum la yusuddunahum anis sabil wa yalsabuna annahum muhtadun. Dan sungguh iblis benar-benar menghalangi orang-orang kafir dari jalan yang benar, sedang orang-orang kafir menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Saya bertanya, Anda tolak pertanyaan saya. Pertanyaan saya sederhana. Yesus ketika hidup di dunia, dia mencerminkan praktek seorang muslim.
Bahkan di dalam Ibrani 5 nomor 7 dikatakan Yesus itu adalah anak yang soleh. Wakil kami sudah ada di surga. Nah sekarang wakil penyembah makhluk terkutuk di atas pohon sudah ada di surga enggak? Nah hanya ternangis, dia hanya menangis. Tadi abang bilang kan tentang sunat. Sunat kenapa Anda enggak menjawab? Kutanya dulu, kenapa Anda enggak menjawab pertanyaan saya? Siapa wakil Anda di surga yang menyembah makhluk terkutuk? Siapa? Kan kalau manusia itu semua berdosa. Ya, saya ulang lagi pertanyaan saya. Anda tidak menyentuh pertanyaan saya. Siapa wakil Kristen si penyembah makhluk terkutuk ini yang sudah ke surga? Jawab. Kalau yang kita percaya kan bukan apa yang kita percaya. Saya ulang Yesus pertanyaan saya ulang. Yesus berkata dalam Yohanes 4 nomor 22, Aku dan muridku menyembah Tuhan yang aku kenal, yang kami kenal. Sedangkan mereka orang-orang kafir menyembah apa yang mereka tidak kenal. Wahai Maria, jangan kau menyentuhku, tapi pergilah kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Kami, Yesus, sama-sama menyembah kepada ilah pencipta langit dan bumi, bukan menyembah kepada makhluk yang digantung terkutuk di atas pohon. Pertanyaan saya, siapa wakil penyembah makhluk terkutuk di atas pohon yang sudah naik ke langit? Jawab. Siapa yang menyembah makhluk terkutuk? Enggak ada menyembah orang makhluk yang terkutuk di kayu salib. Jadi yang diterangkan dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, itu siapa? Kan arti terkutuk itu terkutuklah orang yang di kayu salib pada hari itu siapa Sabat. Siapa itu yang digantung di salib? Siapa itu yang digantung? Iya, pada hari Sabat. Iya, siapa itu yang digantung di salib? Siapa? Yesus. Itu apamu? Ya Tuhan kami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang pertanyaan saya, siapa wakil penyembah makhluk terkutuk yang digantung di pohon yang sudah ke surga? Siapa wakilnya? Wakilnya enggak ada. Alhamdulillahirabbilalamin. Yang dibawa takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang kutanya. Jadi Kristen tak punya wakil ke surga. Kalau Kristen kan yang Yesus itu tidak yang dipercayai udah pasti di surga. Udah benarin dulu cakapnya. Anda minum air dulu. Jadi Anda harus sadar, ketika Anda menggaungkan Yesus ke surga, Yesus ketika hidup di dunia, dia hidup ala Muslim, dia hidup ala Islam. Masuk ke dalam bait suci aja bro, Yesus itu kudu wajib wudu, mencuci tangan, membasuh muka, mencuci kaki, baru beliau bisa masuk ke dalam bait suci. Abang tadi bilang tentang apa kan? Tentang sunat. Apa arti sunat itu di Quran? Sunat itu dalam Al-Quran memotong kulit kelamin, memotong kulit ujungnya. Dalilnya di Quran di mana itu tertulisnya? Dalilnya untuk mengikuti mila Abraham, Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Saya balik nanya, dalilnya di dalam perjanjian lama melarang bersunat itu di mana? Enggak ada dilarang bersunat di agama Galatia 5 nomor 2, kenapa Paulus melarang orang Kristen bersunat? Coba dibaca apa? Aku belum pernah dengar itu. Nah itu dia. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang bersunat memotong ujung nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna untuknya. Ayo, dari mana Paulus dapat ilmu ini? Tahu lah itu. Kalau aku baru dengar itu. Makanya berterima kasihlah kepada Bang Suma dan kawan-kawan. Karena Bang Suma sebagai penginjil yang jujur menguraikan isi Bible Anda apa adanya. Berarti lebih paham dengan Bible daripada Quran ya? Saya lebih paham Al-Quran daripada paham Bible. Tetapi berdasarkan Al-Quran, uraian-uraian Bible itu semakin nyata pada orang-orang yang berakal sehat. Ayo. Jadi kenapa ajaran Islam itu bilang selamat Natal aja haram kok buka di Islam dilarang berbohong. Jangan berbohong, tidak boleh di Islam berbohong itu.
Sedangkan Yesus tidak lahir 25 Desember. Ketika kami mengatakan selamat atas lahirnya Yesus pada tanggal 25 Desember, itu sama halnya kami sedang berbohong. Islam dilarang berbohong. Tak boleh. Jadi kalau belajar buka Alkitab itu enggak haram, itu enggak? Enggak ada larangannya. Justru perintah Quran, ikra, baca. Ikra, baca. Maka umat Islam diperintahkan untuk belajar. Kenapa nangis? Lucu-lucu aja. Ya luculah terhadap dirimu, saudaraku. Kamu menertawakan dirimu. Saya tahu kamu lagi terenyuh, lagi hancur sehancur-hancurnya karena ternyata imanmu, kepercayaanmu itu ternyata berlawanan dengan Bible dan justru hancur tolak menolak dengan akalmu sendiri. Enggak, udah jelas. Kalau di Alkitab itu udah jelas. Agama udah Kristen jelas itu udah larangan jelas. bersunat di dalam kitabmu. Itu perintah siapa larangan bersunat tuh? Kalau bersunat itu kan adalah tradisi agama apa? Itu Yahudi. tradisi atau perintah Tuhan? Tradisi itu. Tradisi bukan perintah Tuhan, bukan? Ya perintah Tuhan buat orang Yahudi. Nah, berarti Tuhan memerintahkan kemudian pengikut Yesus untuk bersunat, betul? Enggak ada perintah Yesus kalau buat seluruh dunia. Oh, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:12, jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku melakukan sunat. Selamat malam. Boleh kita lanjut Jumat tadi soal budak itu. Aku melakukan sunat. Aku melakukan sunat. Pengikutku melakukan sunat enggak? Ayo. Enggak ada perintah Yesus kalau buat seluruh bangsa. Itu kan jika perintahnya buat engkau orang mengasihi Israel. jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Iya, tapi bukan ada disuruh untuk melakukan sunat. Kenapa tidak? Kan itu yang Yesus katakan. Yesus itu bersunat karena melalui tradisi agama Yahudi. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku. Aku sunat, mereka mengikuti aku. Maka pengikutku sunat. Betul? Gak ada sunat dibilang di sini. Jangan ditambah-tambahin. Mereka mengikuti aku. Mengikuti sunat. ajaranku bukan Ajaranku adalah sunat. Enggak ada sunat. Siapa bilang? Siapa bilang? Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Bapa memerintahkan sunat tidak? Itu buat tradisi. Saya Yahudi. ulang lagi. Bapak memerintahkan sunat tidak? Iya, tapi buat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka itu Bapak memerintahkan sunat. Yahudi. Bapak memerintahkan sunat, maka aku Yesus pun bersunat. Lalu siapa Paulus ini yang melarang sunat? Iblis mengajarkan kemudian makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tuhan melarang, iblis menyuruh. Tuhan memerintahkan bersunat, iblis melarang bersunat. Iblis itu senantiasa bertentangan dengan perintah Tuhan, selalu melawan perintah Tuhan. Itulah iblis. Tuhan memerintahkan mempersembahkan kemudian hewan, korban binatang, domba, kambing, sapi, lembu. Iblisnya kemudian mengajarkan mempersembahkan manusia dengan melantiknya sebagai anak domba. Tuhan mengajarkan kepada Bani Israel, kuduskanlah hari Sabtu. Iblis mengajarkan, kuduskanlah hari Minggu. Selalu bertentangan. Tuhan mengajarkan jangan ada ilah lain di hadapanku. Aku bukan manusia dan bukan anak manusia. Iblis mengajarkan jadikanlah anak manusia. Kristus menjadi Tuhan, sehakikat dengan Tuhan. Makanya dikatakan 3 pribadi 1 hakikat.
Artinya Kristen sedang menggaungkan bahwa Tuhan yang satu ini punya saingan bernama Yesus. Maka Yesus dan Tuhan, tidak mungkin Yesus mampu menggantikan Tuhan. Minimal Yesusnya naik level sehakikat setara dengan pencipta langit dan bumi. Dan itu adalah pekerjaan setan. Karena ada tertulis dalam kitab, aku dan Bapa adalah sama saya satu. boleh bicara. Aku dan Bapa adalah satu. Al-Quran juga mengatakan inni ma'akum. Aku dengan Bani Israel adalah satu. Tetapi Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ada alasannya. Baca Yohanes 8 nomor 29. Jangan diputar-putar. Sorry, Yohanes 8 nomor 29. Dia yang mengutus aku senantiasa berkenan kepadaku dan tidak meninggalkan aku seorang diri, dikarenakan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Dia yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan dia senantiasa menemani aku. Aku dan dia adalah satu. Aku dan